Wa haramun dan tidak mungkin ala qaryatin atas penduduk sebuah negeri ahlakna yang telah kami binasakan negeri itu. Ahlakna yang telah kami binasakan kepada negeri penduduk negeri itu. Annahum la yarji'un, annahum bahwa sesungguhnya mereka la yarji'un tidak akan kembali kepada kami. Artinya bangsa-bangsa yang dahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hancur luluh, itu tidak mungkin untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat 93 itu, kullun ilaina raji'un. Kullun semuanya ilaina hanya kepada kami. Raji'un, mereka akan kembali. Ini makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 471. Halaman 471 surah Ghafir ayat 38. Halamannya 471 surah Ghafir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab. Fa wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm. Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm.
علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار Fatatadzukuruna. Dal ini tidak mental karena tidak termasuk huruf yang 5 yang bukan huruf qalqalah. Jadi suaranya ditahan. Fatatadzukuruna bukan fatatadzukuruna. Tapi salah. Fatatadzukuruna ma aqulu lakum. Fatatadzukuruna ma aqulu lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Inna Allah basirun bil ibad. Fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi al fir'auna su'ul 'adzab. Fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi al fir'auna su'ul 'adzab. Annahu yu'raduna 'alayha uduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha. Inna kullun fiha inna Allaha qad hakama bainal ibad. Inna kullun وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف
Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 330. Halaman 330 surah Al-Anbiya. Ayat 95. Halaman 330 surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat 95. Bukan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempati kembali tempat yang semula kita jadikan sebagai sentral kegiatan ini, yaitu di Mushola Ar-Rahmah ini. Setelah kurang lebih 7 minggu kita tinggalkan tempat ini karena dalam proses renovasi, dan alhamdulillah sekarang sudah dapat dikatakan selesai. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak serta saudara-saudara yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terlibat secara materi, secara fisik, secara moral, secara pemikiran, dan semuanya mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, sehingga selagi ini ada kegiatan Bapak-bapak serta saudara-saudara semuanya itu akan mendapatkan aliran pahala dari kegiatan-kegiatan ini. Ada kegiatan baca Al-Quran, ada kegiatan baca tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran, ada kegiatan baca selawat, ada kegiatan zikir dan macam-macam kegiatan kita. Itu semua merupakan perbendaharaan yang bisa kita harapkan kelak, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, kita mulai. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Wa haramun, haramun ini sesuatu yang, kata yang menafikan sesuatu, menafikan sesuatu hukum. Jadi haram, haramun.
Ada beberapa arti yang dimiliki oleh kata haramun. Haramun bisa diartikan sebagai sesuatu yang mulia, Masjidil Haram, masjid yang mulia, Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Nah, haram yang di sini dimaksudkan adalah kata untuk menafikan sesuatu hukum. Karena demikian maka artinya tidak. Jadi haramun tidak mungkin. Wahramun dan tidak mungkin ala qaryatin atas satu negeri. Maksudnya penduduknya. Wahramun dan tidak mungkin ala qaryatin atas penduduk sebuah negeri. Ahlakna yang telah kami binasakan negeri itu. Ahlakna yang telah kami binasakan pada negeri, penduduk negeri itu. Annahum la yarji'un, annahum bahwa sesungguhnya mereka la yarji'un tidak akan kembali kepada kami. Itu tidak mungkin. Artinya bangsa-bangsa yang dahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hancur luluh. Itu tidak mungkin untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat 93 itu, kullun ilaina raji'un. Kullun semuanya ilaina hanya kepada kami. Raji'un, mereka akan kembali. Ini makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali semuanya. Jadi walaupun sudah dibinasakan, sudah hancur luluh, kemudian ada dugaan tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin, haram, tidak mungkin hal yang demikian itu. Semuanya akan kembali kepada Allah dan kemudian di sana akan dimintai pertanggungjawabannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan yang dilakukan ketika berada di dunia, maka akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan ganjarannya. Wa in syarran fa syarrun, maka jika kejelekan, keburukan yang dilakukan ketika hidup di dunia, fa syarrun, maka di sana akan mendapatkan keburukan juga dari Allah. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, yang antara lain dianut oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain ini disebut Jalalain, artinya dua orang bernama Jalal, bernama Jalaluddin. Jadi tafsir Jalalain itu artinya tafsir yang dikarang oleh dua orang bernama Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian yang kedua Jalaluddin Al-Suyuti. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini memulai karangan kitab tafsirnya mulai dari surat Al-Kahfi. Terus setelah selesai anak mau memulai surat Al-Fatihah, kemudian wafat beliau. Jadi dimulai dari surah Al-Kahfi, setelah selesai surah Anas, mau mulai surah Al-Fatihah, kemudian beliau wafat. Nah, setelah wafat ini dilanjutkan mulai surah Al-Fatihah oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang pertama, kemudian yang kedua Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Karena itu kemudian kitabnya disebut Tafsir Jalalain, bukan jalan lain. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain artinya tafsir, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh dua orang bernama Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan kemudian yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, pendapat yang kedua ini antara lain dianut oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin atas penduduk sebuah negeri yang telah kami binasakan penduduk itu, annahum, la-nya di sini tidak berfungsi. Tidak berfungsi karena Allah itu artinya bermakna tidak.
itu menafikan juga. Kalau haramun sudah menafikan, maka lam kemudian disebut menafikan, akhirnya tersama dengan itu, tidak tak terbatas. Pernah mendengar ini di dalam apa undang-undang MPR ya, ya tentang kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Kalau apa namanya minus kuadrat itu menjadi plus kan? Jadi ini matematika dulu ya. Jadi minus kuadrat, jadi minusnya 2 kali itu jumlahnya menjadi plus. Sama dengan ini, tidak tak terbatas artinya terbatas karena meniadakan ketidakterbatasan itu. Nah ini begini alasannya, argumen yang ditemukan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli bahwa kalau ini haramun tidak menafikan artinya lahir dengan kalau lamnya masih berfungsi untuk meniadakan itu artinya mengiyakan. Wa haramun ala qaryatin ahlaknahum la yarji'un. Wa haramun dan tidak mungkin ala qaryatin atas penduduk sebuah negeri ahlaknah yang telah kami binasakan penduduk itu annahumnya mereka yarji'una akan kembali. Tidak mungkin akan kembali ke dunia lagi. Setelah dibinasakan tidak mungkin akan kembali ke dunia lagi, hidup kembali. Hatta lanjutannya hatta idza futihat Ya'juj hingga idza futihat apabila telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini saya masih kecil sudah mendengar di Madura ini. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau orang Madura bilang Jama'juj. Ya. Pernah ingat? Ya. Jama'juj. Ya. Ya Ya'juj dan Ma'juj. Jemaah jujur. Mulai kecil sama SD kelas 4 udah dengar orang-orang sepuh bicara nggak jemaah jujur. Ya jujur. Artinya mereka yang telah binasakan bangsa-bangsa yang telah dibinasakan itu oleh Allah karena kedurhakaannya tidak mungkin kembali lagi hidup ke dunia hingga pada saat Ya'juj dan Ma'juj ini temboknya dibuka. Sebelum kita lanjutkan bahasan ini tentang Ya'juj dan Ma'juj ini perlu sedikit saya sampaikan karena para ulama dan para ahli itu banyak berbeda pendapat tentang nama sosok dari nama Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran sendiri menyebutkan di dua tempat Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang pertama di surah Al-Kahfi ayat 94 kalau tidak salah dulu. Ketika sebuah penduduk disinggahi oleh Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain. Alexander the Great kalau dalam sejarah umumnya. Iskandar Dzulqarnain itu kalau dalam sejarah umum disebut Alexander the Great. Itu mampir ke satu penduduk di mana penduduk itu selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ayat 94 itu dinyatakan qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Coba artinya gimana? Artinya mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Nah, yaitu Iskandar Dzulqarnain ini atau Alexander the Great ini melakukan perjalanan karena memang orang perkasa seperti yang kita kaji dalam surat Kahfi kemarin. Nah, sampai pada satu tempat di mana di situ penduduknya awam sekali. Nah, kemudian cara berpikirnya sangat rendah, primitif sekali. Nah, kemudian dengan
susah payah memahamkan makna daripada ucapan-ucapan kaum penduduk ini. Akhirnya setelah melalui penterjemah, kemudian Iskandar Dzulkarnain itu memahami apa yang diminta. Karena di situ penduduk itu minta kepada Iskandar Dzulkarnain sampai mau bayar, memberi upah kalau dibuatkan tembok yang membatasi antara Ya'juj dan Ma'juj ini dengan penduduk itu, agar supaya tidak selalu mendapat gangguan daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Itu di surat Al-Kahfi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang ini di surat Al-Anbiya ini, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yanfirun. Karena demikian maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu berbuat kerusakan itu adalah bangsa Tartar dan Mongol yang melakukan penyerangan, penyerbuan dan perampasan negeri-negeri yang ditempati oleh penduduk, termasuk juga yang menghancurkan Baghdad dan sebagainya. Bangsa Tartar macam kulakukan, Jenggiskan, ya pernah. Jadi sejarah ada begitu. Itu yang melakukan yang menghancur leburkan. Kemudian kebesaran Baghdad, Alhamdulillah dan sebagainya itu semakin semakin tercabik-cabik telah terjadi perang salib itu. Itu antara lain. Ada yang mengatakan dari Azerbaijan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah tokoh simbolik yang selalu berbuat kerusakan, kekacauan di muka bumi. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW bagaimana yang saya catatkan di awal di papan tulis ini, ada 10 tanda-tanda kiamat. Ada 10 tanda-tanda kiamat yang di situ disebutkan la taqumus sa'atu hatta taraw qablaha asyra ayatin. Tidak akan tegak kiamat, artinya tidak akan terjadi kiamat hatta taraw qablaha, sehingga engkau melihat sebelumnya sebelum terjadi kiamat itu asyra ayatin, 10 tanda-tanda akan datangnya kiamat. 10 tanda itu yang pertama ad-dukhan, asap. Nah sekarang sudah sering kan terjadi asap di gunung-gunung, pembakaran, kemudian asapnya yang diderita oleh negeri-negeri tetangga. Sudah mulai ada tanda-tanda itu ad-dukhan. Kemudian yang kedua ad-dajjal. Dajjal ini juga pengrusak. Kemudian wadab dan binatang seperti munculnya binatang-binatang yang dulu apa namanya itu? Binatang apa itu? Dinosaurus. Nah kelak kalau sudah datang binatang-binatang seperti ini, itu pertanda ada tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Kalau terbit dari timur, terbenam di barat. Jadi sekarang nanti matahari akan terbit dari barat. Itu 1, 2, 3, 4 tanda yang keempat, bahwa matahari akan terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Yang kelima, wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa putra Maryam. Ini yang kelima. Ini berurutan. Wa Ya'juj wa Ma'juj, setelah Nabi Isa turun, wa Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj wa Ma'juj akan muncul. Dan ini dikalahkan oleh Nabi Isa nanti. Ini hadis yang wa salah satu khusufin, dan 3 lagi berupa gerhana bulan. Jadi 1 asap, kemudian yang kedua dajjal, kemudian yang ketiga binatang dinosaurus. Binatang sudah tua, sudah kuno, itu datang lagi itu. Entah kita nututi atau enggak.
Nah, kemudian matahari terbit dari barat dan tempat terbenamnya. Kemudian yang kelima, turunnya Nabi Isa putra Maryam. Kemudian yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Yang bicarakan sini, artinya terjadi kerusakan betul pada waktu itu. Karena Ya'juj dan Ma'juj pekerjaannya berbuat kerusakan. Kemudian tiga lagi adalah khosafun bil masyrik, gerhana bulan di masyrik. Masyrik itu di timur, di wilayah Asia misalnya, di wilayah bagian timur di dunia ini, di bumi ini. Wa khosafun bil maghrib, dan gerhana bulan bil maghrib di bagian barat bumi ini. Jadi serempak gerhana baru. Nah, kemudian wa khosafun bi jaziratil Arab, dan gerhana di wilayah Jazirah Arab. Ini yang dikutip di dalam kitab Tafsir Jalalain seperti itu, sabda Rasul. Tapi bagi kita tidak terlalu penting untuk mengetahui proses terjadinya kiamat, kemudian apa yang terjadi sebagainya. Yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri. Itu yang paling penting. Yang paling penting mempersiapkan diri bagi kedatangan kiamat. Pada suatu ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ehwal kiamat, kemudian ada sahabat yang nyeletuk. Mata cahaya Rasul, kapan terjadinya kiamat itu? Kata sahabat ini. Rasulullah tidak menjawab, malah balik tanya, ma'adat telah. Kok tanya-tanya itu kamu, apa yang kamu bawa? Apa bekal yang akan kamu bawa? Karena Nabi pun tidak tahu. Tidak tahu kiamat itu kapan, tidak tahu. Bahkan di dalam Al-Quran, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza biha kullama tat'an. Itulah surat Tuhan seperti itu. Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, akadu fi, hampir saja kami merahasiakan. Ibarat orang menaruh benda kecil sampai lupa dia. Misalnya kita kan sering kadang-kadang kita menaruh benda kecil, tapi penting kecil, lupa taruh mana ya, sampai lupa. Allah juga begitu, hampir seperti itu. Saking merahasiakannya peristiwa kiamat itu kapan terjadi. Artinya dari ayat Al-Quran itu, kemudian dari sabda Rasul ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terlalu penting kita mengetahui kapan kiamat, seperti apa kiamat. Tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri bagaimana menghadapi kiamat. Benar. Adapun kemudian berpikir tentang huru-hara terjadinya kiamat, itu penting. Maka terpenting juga sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang sebentar lagi kita kaji, sudah surah Al-Anbiya ini. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayuhan nasu, ya. Coba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dari hamlin amlaha wa taron nasa sukaro wa ma'hum bisukaro walakinna adaballahi sadid. Nah, itu antara lain huru-hara yang yang mengerikan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan, memelihara, dan mengatur kamu. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya guncangan kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang maha agung. Yang maha agung. Jangankan kiamat,
Gempa aja, gempa. Jangankan kiamat, tsunami saja sudah korbannya sekian. Bagaimana lagi kalau kiamat? Di ayat lain gunung dilemparkan. Dan itu inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim, punya guncangan kiamat itu syai'un adzim, sesuatu yang maha agung, yang sangat agung. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Pada hari itu kamu melihat tadhalu, lalai, menghindar, lalai, mengabaikan kullu murdiatin, setiap perempuan yang sedang menyusui amma arda'at, dari bayi yang disusui. Ketika terjadi kiamat sedang menyusui, dibiarkan bayinya karena goncangan. Yang mestinya harus diperhatikan oleh bayinya. Bayi itu dambaan orang tua, anak itu dambaan bagi orang tua. Ketika menyusui tak peduli dengan anaknya. Orang yang hamil bisa lahir karena sambatnya. Orang hamil naik sepeda motor, karena kalau hamil tua naik sepeda motor bisa lahir di atas sepeda motor. Apalagi dengan peristiwa wataruna sesukaro, dan kamu melihat manusia itu pada mabuk, wa ma'um bisukaro, padahal mereka tidak mabuk, cuma karena besarnya, kalau dahsyatnya goncangan kiamat. Itu antara lain. Banyak sekali Al-Quran bercerita tentang dahsyatnya hura-hara peristiwa yang mengerikan kiamat. Misalnya di surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa laha waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, dan seterusnya. Adapun terhadap mengetahui tentang gencarnya atau ngerinya peristiwa kiamat, itu sesuatu yang penting. Adapun waktunya, kapan waktunya, tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting kita mempersiapkannya. Dan kita sudah melewati kiamat kan? 2012 kemarin sudah kiamat. Nah, ya kan ada yang meramal kiamat akan terjadi 2012. Sekarang sudah 2023. Sudah lewat. Jadi sampai begitu Allah akan fiha, hampir saja aku merahasiakannya. Artinya sampai hampir lupa, seakan-akan seperti itu. Saking ketatnya pemberitahuan itu. Hikmahnya apa dirahasiakan? Ya kalau tahu kiamat 2025 misalnya, akan berpengaruh sangat berat pada kehidupan ini. Orang sudah tidak ke pasar lagi, orang sudah tidak ke sawah lagi, bojong. Akhirnya perekonomian rusak karena orang sudah tidak kerja. Itu antara lain hikmah bagi kehidupan dunia ini. Kan begitu Bapak? Ya coba jangankan kiamat, kamu akan mati seminggu lagi. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ya. Jadi rahasia itu diberikan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah pengetahuannya kepada kita agar supaya kehidupan ini kita berjalan normal. Di samping kita harus mempersiapkan diri tentunya. Kan begitu. Ya coba sebulan lagi kamu akan mati. Apa tobat? Mari masalah ini. Nah inilah pentingnya bahwa manusia di dunia ini adalah tempat berjuang, tempat beramal, tempat berperang melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Hatta idza futihat, hingga idza futihat, apabila telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, telah dibuka. Ini artinya kalau diukur, dikaitkan dengan pemahaman yang kedua, bahwa bangsa yang telah dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaannya, tidak mungkinlah mereka akan kembali hidup di dunia.
Dengan kekecualian ini, hatta hingga idza futihat Ya'juj Ma'juj, hingga pada saat tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka. Artinya mereka ada kemungkinan kembali, hidup kembali yang telah dibinasakan itu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tapi kacet sudah terlambat karena kiamat sudah terjadi. Itu maksudnya ayat ini. Hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj wa hum min kulli hadabin yanfurun, wa hum, dan adapun mereka Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin, dari setiap tempat yang tinggi, yanfurun, turun dengan cepat berbuat kerusakan. Akhirnya terjadi kerusakan, kemudian Nabi Isa yang menyelesaikan itu. Jadi gambarannya seperti itu. Di agama-agama samawi yang lain pun, agama Yahudi, agama Nasrani, berbicara tentang Ya'juj ini, tentang Ya'juj ini. Misalnya di Bible, saya baca sejarahnya, di Bible itu kitab Injil, itu kitab sucinya umat Nasrani. Di situ disebutkan dalam bahasa Inggrisnya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu God and Magog, itu bahasa Inggrisnya. Di dalam bangsa Cina juga ada istilah itu, Ya'juj Ma'juj ini. Di bangsa Ibrani juga seperti itu. Artinya proses-proses kiamat itu akan melalui fase-fase tanda-tanda itu. Itu sekedar pengetahuan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian terboyong-boyong dengan proses itu tanpa kemudian kita lalai mempersiapkan diri, itu sudah berarti sudah apa namanya, sudah kecelek kita. Jadi sekali lagi kontekstualisasi kajian tentang ayat-ayat ini adalah bagaimana yang tidak begitu penting kita mengetahui proses itu kapan terjadinya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi terjadinya kiamat. Nah, kiamat ini dua, ada kiamat sugro, kiamat kecil. Itu kematian, itu kiamat kecil. Nah, kemudian kiamat kubro yang betul-betul hancurnya alam semesta itu kiamat kubro. Tentang kematian kita harus bersiap-siap juga. Entah kapan. Tapi melihat gejalanya, kerusakan di mana-mana sudah terjadi. Misalnya tidak normalnya perjalanan tata surya ini sudah menunjukkan bahwa bumi alam ini sudah sangat tua. Alam ini sudah sangat tua. Jangankan sampai sekarang. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah SAW, malaikat-malaikat yang lain ini kemudian gerundel. Malaikat Jibril ditanyakan oleh malaikat-malaikat, mau kemana Jibril? Mau ke Muhammad. Dan ada perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu. Karena Muhammad sudah diutus, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Malaikat yang lain itu mengatakan, waduh, kiamat sudah hampir. Yang ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, buistu ana wasa'atu kahatain. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedang kiamat bagaikan dua jari manis dan jari telunjuk. Kahatain. Kemudian Rasulullah menunjuk jari manis dan jari telunjuknya. Ini sudah dekat pada masa Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Atau sekarang sudah 1500 tahun kurang lebih. Sudah 1500 tahun, sudah betul-betul tua alam. Sudah betul-betul tua. Tapi sekali lagi kembali kepada kontekstualisasi ayat ini, bagi kita yang terpenting bukan mengetahui kapan kiamat terjadi, tapi yang paling penting adalah mempersiapkan diri bagaimana menghadapi kiamat. Tapi kalau saya mudah-mudahan
Enak nututilah. Entah kalau Pak Mati barangkali nututnya. Tapi kalau misalnya 1000 tahun lagi, misalnya wah. Baiklah Bapak. Waktu waqtul haq, wallahu a'lam bishawab. Hari ini baca Fatihah dulu. Nih, Pak Mati mau berangkat besok ini. Dengan jamaahnya, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pemberangkatan ini, lancar, selamat dan sehat, selamat, lancar, tanpa kendala, kemudian bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalam qadimul la yamullu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi aksafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubiyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa